review ini kan sebenarnya merupakan salah satu kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Membahas ya pengantar tadi mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat. Sriwijaya Case, say law, say it loud. Halo Law Squad sekalian, kembali lagi kita hadir dalam sebuah acara yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa di FH Unsri TV. Apalagi kalau bukan Sriwijaya Case, say law, say it loud. Kali ini kita kedatangan seorang naratama yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bung Dedeng Zawawi. Apa kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik, Bung Alip. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah lancar dalam jalan ibadah puasa Ramadan. Masya Allah. Oke, Loska sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa yang menjadi perdebatan hangat di berbagai macam jagat perpolitikan di Indonesia, apalagi kalau bukan mengenai apa yang sedang diikhtiarkan oleh beberapa kelompok sipil terhadap Mahkamah Konstitusi, dan kita membahas topik tentang berpacu dalam review. Nah, Bung Dedeng, berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas tadi mengenai review undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan notabene-nya review ini kan sebenarnya merupakan salah satu kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, gimana menurut pandangan Bung Dedeng? Baik, Bung Alip. Sepertinya kita lihat dari sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Oke. Itu tidak bisa terlepas dari perubahan undang dasar. Iya. Nah, perubahan undang dasar juga salah satunya sebagai amanah reformasi. Iya. Nah, tuntutan reformasi salah satunya adalah penguatan cita negara hukum. Nah, untuk kalau sebelum reformasi kan untuk menguji undang-undang itu masih abstrak, kemana kira-kira. Ya, belum ada medianya. Iya. Ya. Nah, setelah reformasi kita perlu disepakati ada, membentuk Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya di pasal 24C. Ya. Nah, salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga ketatanegaraan Indonesia atau Constitutional Court itu ialah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, atau yang lebih dikenal dengan istilah judicial review. Judicial review. Nah, yang dikatakan itu adalah untuk mengawal konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, kira-kira apa urgensinya seorang warga negara itu menguji aturan-aturan tertentu yang spesifik yang ada di undang-undang terhadap undang-undang dasar? Urgensinya apa sih? Sebenarnya filosofinya, Bung Alif, suatu ketetapan undang-undang itu bisa saja merugikan warga negara atau misalnya mengambil hak warga negara. Sedangkan kita ini terbentuknya suatu negara hukum ini, bagaimana hak-hak warga negara itu bisa terjamin. Nah, salah satunya misalnya dalam bidang administrasi tentu ada PT-UN. Nah, dalam bidang konstitusional misalnya hak warga negara dirugikan oleh satu undang-undang. Misalnya pernah berlaku undang-undang subversif. Nah, orang kumpul-kumpul saja sudah ditafsirkan misalnya makar. Padahal enggak makar di era rezim Orde Baru waktu itu. Iya. Artinya memang ini kan dalam pandangan awam, orang awam pasti memiliki pikiran dasar bahwa setiap produk undang-undang itu pasti selalu baik. Iya. Tapi rupanya ada saja muatan-muatan tertentu di undang-undang itu yang rupanya secara langsung maupun tidak langsung memiliki potensi merugikan warga negara. Tadi misalnya dicontohkan oleh Bung tadi undang-undang subversif. Iya. Kalau yang lain mungkin yang lebih relate dengan kehidupan kita sebagai masyarakat umum. Misalnya bisa saja Bung Alif, undang-undang itu karena kekuasaan itu kan setelah adanya negara hukum ini dia dibatasi. Maka kalau kita dalam mengajar ada istilah separasi of power, distribution of power, kan? Nah, itu salah satu negara, salah satu fungsi. Oleh karena itu penguatan negara demokrasi dengan cita negara hukum, dengan adanya Mahkamah Konstitusi, sehingga kalau misalnya warga negara atau merasa ada hak konstitusi dirugikan, sebelah konstitusi ayat, satu pasal,
Nah itu bisa dia uji ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi satu ayat pun bisa diujikan, direview ya, oleh warga negara tersebut yang berkepentingan ke Mahkamah Konstitusi. Bisa, Bung Alip. Nah bahkan kita kan kalau kita lihat di peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, ternyata tidak hanya material, substansi. Nah kalau kita lihat di pasal 4, ternyata itu mengatur juga pengajuan formil. Jadi prosedur. Iya, prosedur. Jadi kalau misalnya undang-undang pembentuk yang tidak memenuhi prosedur, nah bisa diuji ke MK juga. Apakah kita punya contoh konkret berkaitan dengan terkait masalah prosedur tadi? Ada beberapa undang-undang misalnya mekanisme pembentukannya tidak sesuai dengan mekanisme, misalnya ada hal-hal yang warga negara tidak memenuhi sehingga merugikan, nah itu tentu bisa diuji ke atau kurangnya partisipasi misalnya, dari masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Tentu nanti MK yang akan membuktikan proses persidangan, nanti terjadi ada adu argumentasi dari situ dalam proses pihak pemohon termohon. Jadi baik substansinya maupun mekanisme pembentukan, kalau kita lihat di pedoman peraturan Mahkamah Konstitusi tentang hukum acara itu bisa balik. Bisa. Iya. Jadi memang setelah reformasi 1998 Indonesia bertransformasi benar-benar menjadi sebuah entitas negara hukum yang menjadikan demokrasi sebagai salah satu nilai dasarnya, dan di situ membuka ruang sebesar-besarnya bagi warga negara untuk berpartisipasi secara aktif untuk berkontribusi dalam proses berbangsa dan bernegara ini ya Bung Dedeng. Wah benar sekali Bang Alip. Kira-kira ya. Oke. Baik, Loska sekalian, menarik sekali apa yang kemudian sedang kita diskusikan bersama Bung Dedeng kali ini, tapi tentu akan ada hal-hal yang lebih mendasar, mendetil lagi yang akan kita bahas di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana dan tetap di channel FH Unsri TV. Selo, Seidlau. Baik, Loskar sekalian, tadi kita sudah membahas ya pengantar tadi mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang memiliki yang sangat kuat, dimention secara langsung di Undang-Undang Dasar, dan menjadi salah satu titik tolak Indonesia menjadi sebuah negara hukum dengan adanya pilar-pilar, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kali ini Bung Dedeng saya memiliki kilasan berita. Iya, boleh. Yang mungkin bisa kita komentari bersama-sama berkenaan dengan apa yang baru saja terjadi, dinamika yang baru saja terjadi di Mahkamah Konstitusi. Silakan ditampilkan beritanya. Nah, ini dikutip dari Detik News ya. Sudah disahkan menjadi undang-undang, anggota DPR minta MK tak adili Perpu Cipta Kerja. Di fotonya ada Anwar Usman, Ketua MK. Jadi kira-kira apakah Perpu itu domainnya Mahkamah Konstitusi? Menarik sekali kira-kira kan pertanyaan Bung Alip ya. Pertama Bung Alip, memang jadi polemik juga tentang undang-undang ini. Pertama kan sudah diputus besaran oleh Mahkamah Konstitusi dari 2 tahun secara prosedur ya. 2 tahun harus diperbaiki. Apa putusannya itu yang menjadi viral itu? Jadi dia intinya 2 tahun dia harus konstitusional bersyarat ya. Oke. Inkonstitusional bersyarat ya. Nah, jadi 2 tahun harus diperbaiki. Pemerintah keluarkan Perpu. Nah ini jadi pro kontra di masyarakat. Nah satu sisi minta untuk memperbaiki undang-undang tersebut secara substansi sesuai dengan substansinya. Nah yang kedua pemerintah ambil jalan tol kayaknya. Di bypass ya dengan mengeluarkan Perpu. Nah kemarin 7 jam yang lalu infonya itu sudah disahkan oleh DPR jadi undang-undang. Yang Perpu Cipta Kerja tadi. Nah, tapi nomornya belum ada nih, Pak Alip. Belum ada nomornya? Belum ada. Secara administrasi? Iya, secara administrasi. Nah, jadi ada info, itu masyarakat mau ajukan judicial review. Nah, tapi Hakim MK mengomentari, DPR mengatakan itu tidak memiliki subjek lagi katanya untuk uji ke MK. Nah, tapi Hakim MK, salah satunya mengomentari di media tadi,
itu masih memiliki objek. Oke. Nah, kalau kita lihat di asas hukum ajar MK, Bung Alim, Iya. mestinya bagusnya hakim tuh nggak usah ngomentari. Berkomentar ya, ikut berpolemik Iya, ya, dalam proses politik ini. Iya. Ya. Nah, jadi dia silakan saja masyarakat mau ajukan permohonan nanti. Nanti Iya. MK yang akan menilai nanti. Yang akan langsung Iya, menjawab iya. secara Apakah yuridis ini formal. akan terus diproses Diteruskan atau nanti atau tidak. Nah, itu ya Bung Alim. Tapi dalam pandangan Bung Dedeng secara substansial, apakah MK ya dalam analisis Bung Dedeng memang memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam permasalahan ini? Ya, kalau kita lihat di undang-undang tata undang-undangan Iya. sesuai dengan ketentuan yang ada, undang-undang atau peraturan pemerintah berarti undang-undang atau perpu, Iya. karena dia setara. Undang-Undang Nomor 12 ya Iya, tahun dan pernah 2011. diputus oleh MK juga sebenarnya. Iya. Perpu ya tentu MK memiliki kewenangan dan itu pernah diputus oleh MK sendiri bahwa perpu boleh diajukan. Oh, ada presidennya ya? Iya. Jadi boleh karena kesetaraan juga Oh, jadi pasal 7 itu kan Iya. memang mengatakan undang-undang garis miring perpu ya. Satu MK juga pernah memutus bahwa perpu boleh diuji materi ke Mahkamah Konstitusi karena kesetaraan. Kalau kita nggak uji mau kemana? Perpunya misalnya. Oke. Iya. Nah, berkenaan dengan topik tadi ya, apakah kemudian ini akan menjadi sebuah temuan hukum baru atau justru semakin menambah carut marut dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi, Bung Dedeng? Saya kira karena ini mekanisme pengujian undang-undang, Ya. sesuaikan saja ketentuannya, Bung Alim. Jadi ketentuan undang-undang MK, peraturan Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau misalnya itu mau diajukan silakan ya diterima saja. Nanti MK yang akan menilai sesuai ketentuan. Kalau sesuai ketentuan bisa diproses. Kalau tidak sesuai ketentuan nanti kan bisa ditolak. Iya. Oke. Kemudian berkenaan dengan masalah perpu ini, upaya pemerintah ya kan secara langsung dan tidak langsung kan sebenarnya dengan hadirnya perpu Ciptaker kemarin sebenarnya kan kemudian membypass putusan MK ya Iya. berkenaan dengan undang-undang Ciptaker kemarin. Nah, bagaimana Bung Dedeng mengomentari hal tersebut secara hukum? Iya. Sebenarnya undang-undang yang baru disahkan ini, Bung Alif, Ya. itu juga menjadi polemik juga hari ini. Ini ada mahasiswa yang kita lihat demonstrasi menolak dan juga yang menolak. Iya. Nah, ini menjadi polemik. Maka jalan tengah itu tetap mekanisme hukum. Ya, silakan nanti di MK nanti diterima saja kalau saya menurut saya ya permohonannya. Nanti dia bisa diproses di MK. Jadi kondisi-kondisi sosial politik itu bisa dijawab dengan hukum yang objektif saja saya kira. Peluangnya untuk diterima oleh MK apakah besar ya di judicial review oleh MK atau bagaimana? Saya kira Bang Alif, kita lihat dari putusan MK sejak 2003 hingga sekarang. Dulu MK itu pernah berani memutus suatu undang-undang itu dibatalkan semua. Itu sekitar tahun seluruhnya totally dibatalkan. Contoh undang-undang sumber daya air. Oke, bisa Bung Dedeng jelaskan undang ketenaga listrikan. Oke. Nah, itu zaman Prof. Jimli Wasik Prof. Jimli di awal ya. Artinya MK berani istilah memutus melebihi ketentuan apa yang diminta oleh pemohon. Nah, dalam proses selanjutnya kalau kita lihat putusan MK itu sepertinya agak tidak dalam tanda kutip seganas yang sebelumnya. Jadi, nah, maka kita sulit untuk menilai apakah ini nanti akan dikabulkan atau tidak. Nah, itu Bung Ali kondisinya. Baik, luar biasa sekali. Jadi kita masih perlu mendapat konfirmasi kembali ya dari Mahkamah Konstitusi secara langsung ya. Apakah nanti akan menerima judicial review dari pemohon atau justru sebaliknya. Dan tentu diterima atau ditolak itu juga akan berdampak sangat luar biasa dalam tatanan sistem hukum di Indonesia ya. Baik, loska sekalian, luar biasa sekali. Saya pikir kita nanti akan mempertajam diskusi berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi ini dan tentu jangan kemana-mana, tetap di channel FH Unsri TV. Selo, say it loud.
Baik, Bung Dedeng. Ya, luar biasa sekali. Ya, saya pikir Mahkamah Konstitusi tentu merupakan komposisi hakim yang sangat memiliki integritas ya. Iya. Kalau kita baca syarat untuk menjadi hakim MK itu kan harus memiliki profil negarawan. Negarawan. Artinya tentu untuk sampai ke tahap itu terpilih sebagai hakim MK itu kan harus memiliki, bukan orang yang sembarangan ya, Iya. untuk duduk di kursi itu. Pasti orang pilihan, orang yang sangat mengerti tentang konstitusi, yang memiliki mengerti betul spirit ruh dari negara hukum seperti yang Bung Dedeng tadi jelaskan. Iya. Ya, Bung Alip, sebenarnya negarawan itu setidaknya dia lepas dari kebutuhan ya finansial. Materi. Ya, materi, saya kira benar-benar menjalankan tugas sebagai hakim. Sudah itu tentu dalam berkinerja sesuai dengan asas yang dalam di Mahkamah Konstitusi, sudah berdasarkan sesuai ketentuan undang-undang yang ada, Bung Alip. Sudah itu ya benar-benar memang hakim itu tugas yang mulia. Iya. Nah, jadi ketika kita garis bawahi bukan berarti bebas finansial itu artinya tidak memikirkan untuk hal-hal di luar itu. Tidaknya kemuliaan, integritas dan negarawan itu sangat lebih diutamakan ya sebagai seorang hakim. Nah, tapi kan dalam proses sejarahnya itu kan kita melihat ya ada banyak sekali, misalnya bahkan ketua hakim MK dulu Akil Mukhtar, kemudian ada Patrialis Akbar iya. yang terkena kasus hukum. Iya. Komentar Bung Dedeng gimana? Nah, ini menjadi catatan, saya kira catatan buruk lah di Mahkamah Konstitusi. Kita agak menyangka, Bung Alip, kok ada hakim yang bisa seperti itu awalnya. Ternyata ada. Nah, kebobolan ya. Nah, sebelumnya juga pengawasan kan dulu kan diawasi oleh Komisi Yudisial. Dan itu sempat tarik ulur ya? Ya, tapi diuji sendiri oleh MK. Jadi dan diputus sendiri. Ya. Padahal kan itu lembaga-lembaga negara yang disebut di Undang-Undang Dasar dan memiliki kesetaraan. Sehingga dia check and balance-nya sebenarnya di situ bisa, iya. Tetapi MK nggak mau diawas, tapi dia mengangkat Majelis Kehormatan MK sendiri. Nah, yang sekarang misalnya kasus yang merubah putusan, nah itu. Baik, nah Bung Dedeng tadi mention masalah kasus perubahan putusan itu, yang lagi-lagi ini menjadi perhatian serius masyarakat umum. Komentar Bung Dedeng berkaitan dengan hal itu. Ya, kadang-kadang Bung Alip untuk melihat apakah dalam proses peradilan itu objektif atau tidak, biasanya itu terpenuhi tidak rasa keadilan di masyarakat. Iya. Nah, kalau putusan itu biasanya ada pro kontra di masyarakat, biasanya ya dalam suatu penelitian itu ada hal-hal yang ya katakanlah prosesnya itu ada yang tanda tanya, Oke. Nah, kalau putusan peradilan itu misalnya objektif diterima masyarakat, biasanya dia bagus. Nah, itu tolak ukurnya biasanya di rasa keadilan di masyarakat terpenuhi atau tidak. Nah, itu Pak Alim. Maka ketika masyarakat kemudian menggelar demonstrasi, kemudian beberapa elemen akademik yang kemudian melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan MK sekarang ini, maka tentu MK harus melakukan evaluasi tentu kan. Dan ini harus dijaga marwahnya itu ya. Nah, tentu internal MK sendiri bagaimana, ini kan kepercayaan di masyarakat. Awal MK berdiri, proses kedepannya harapan masyarakat sangat tinggi bahasa Indonesia. Nah, itu dilihat dari banyaknya permohonan-permohonan yang dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tugas yang sangat luar biasa bagi majelis hakim sebenarnya. Nah, itu untuk kedepannya ini juga sebenarnya wakil dari rakyat Indonesia untuk menjaga marwah peradilan di Indonesia ini agar tetap memiliki wibawa dan tetap menjadi kepercayaan tentunya dipercaya oleh publik. Lantas apakah cukup dengan evaluasi itu? Kan tadi Bung Dedeng bilang MK memiliki lembaga di internal itu Majelis Kehormatan MK. Apakah itu sebagai dalam pendekatan sistem itu sudah cukup akomodatif untuk mengontrol hakim-hakim MK ini?
Saya kira Bung Alip kalau lihat dari terakhir ini menjadi lemah kayaknya. Nah, kayaknya menjadi evaluasi kembali dalam pengawasan majelis hakim ini. Karena kalau kita lihat di sifatnya horizontal, kelembagaan negara ini mestinya dia harus menerima. Misalnya ada lembaga negara yang melakukan check and balances terhadap Mahkamah Konstitusi. Nggak bisa ngawasi diri sendiri kita ini. Iya. Tentu nggak boleh ada lembaga yang kemudian beyond atau above the system ya, di atas sistem. Kemudian kita dalam konteks negara hukum kan tentu tidak diperbolehkan adanya person, apalagi lembaga yang kemudian tidak memiliki basis pengawasan. Tentu akan sangat berbahaya. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Oke, lantas kalau, saya punya berita lagi nih yang bisa jadi diskusi kita berkaitan dengan presidential threshold, yang presidential threshold. Oke. MK tolak kembali permohonan uji material presidential threshold. Udah berapa kali, Bung Dedeng? Kira-kira? Ini ada dulu udah puluhan ya? 14 sampai ke 22 sepertinya. Banyak sekali ya. Sudah permohonan. Berkaitan dengan presidential threshold. Dan selalu ditolak oleh MK. Ditolak oleh MK. Nah, bisa Bung Dedeng jelaskan hakikat dari presidential threshold dan dampaknya dalam sistem kepemiluan kita? Itu diatur di pasal 222 Bung Alip, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jadi untuk calon presiden wakil presiden itu harus didukung oleh sekitarnya ketentuan presidential threshold oleh yang kursi yang ada di parlemen. Nah, ini kita nggak tahu pemikiran apa kok dibuat ketentuan demikian. Ada pemikiran itu tentang demokrasi, kan hak memilih dan dipilih itu hak setiap warga negara. Nah, sedangkan ini artinya kesepakatan partai politik, ini kesepakatan di sana. Tapi ini sudah ditentukan di Undang-Undang Pemilu. Nah, waktu diuji ke Mahkamah Konstitusi, tapi itu banyak sekali ditolak. Nah, prinsipnya Bung Alip, kalau permohonan itu dimajukan, permohonan satu lagi alasnya nggak boleh sama dengan permohonan. Harus beda. Nah, itu sulitnya jadi para pemohon untuk mengembangkan alasan yang berbeda. Tapi sebelum ke situ, yang pertama yang ingin kemudian saya tanyakan, kenapa sih masyarakat itu selalu menguji presidential threshold ini? Apa urgensinya masyarakat sangat berkepentingan untuk menggagalkan presidential threshold ini? Tapi kita garis bawahi, Bung Alip, kalau kita lihat pertimbangan dari majelis hakim, nah itu pemohon-pemohon itu satu tidak memiliki legal standing, mereka tidak bisa membuktikan. Para pihak. Legal standing tidak bisa dibuktikan. Satu, yang kedua, kerugian konstitusionalnya yang mereka tidak bisa membuktikan, sehingga itu ditolak. Kalau kita lihat pertimbangan dari majelis hakim. Nah, ini kayak rasional juga kayaknya. Jadi ada dua sisi. Jadi dua ketentuan, legal standing dan kerugian konstitusional. Nah, ini yang ditolak oleh MK dari setiap permohonan yang diajukan terkait dengan ketentuan presidential threshold. Nah, terus apa dasarnya masyarakat terus menguji itu? Kenapa sih? Apa yang diinginkan masyarakat dengan pengujian presidential threshold ini? Sebenarnya kalau kita lihat dari para pemohon itu, tentu orang-orang yang juga kalau misalnya ini dibatalkan ketentuan itu, kayaknya dia mengikuti calon juga nanti pilpres. Nah ini, kalau masyarakat berpikirannya itu konteksnya ke demokrasi. Tetapi kalau saya lihat pemohon ini, kalau misalnya dikabulkan, ada kepentingan juga untuk berkontestasi dalam pilpres nanti. Tapi kalau kita lihat Pak Bung Alip, kondisi politik kita kayaknya polanya itu siapapun yang maju kayak masih yang pemain-pemain lama. Kekuatannya. Wajahnya wajah lama. Lagi-lagi lo lagi. Artinya kalau kemudian presidential threshold ini diterima oleh MK dan dihapuskan menjadi 0%, kalau sekarang berapa? 30 ya? 20%. Dan tentu itu angka yang sangat tinggi untuk mengajukan diri sebagai calon presiden. Kalau kemudian di 0% kan, maka tentu akan ada lebih banyak calon presiden alternatif. Dan dalam pandangan Bung Dedeng, apakah itu positif bagi demokrasi di Indonesia? Apa justru sebenarnya apa yang sudah ada dalam ketentuan undang-undang pemilu itu
PT 20% itu sudah on the track. Nah, saya lihat juga Bung Alif, kalau kita lihat pola perpolitikan di Indonesia dengan pemilih dan yang dipilih. Nah, biasanya satu, tentu orang-orang itu harus ada modal yang cukup. Sudah itu ada partai politik yang mapan. Harus dari partai politik ya? Nggak boleh dari perseorangan. Nah, sudah itu orang-orang yang sudah terkenal memang sudah populer dikenal oleh khalayak publik ya. Populer ya? Ya, populer. Nah, tapi kalau kita lihat faktor-faktor ini, rasional juga dengan ketentuan presidential threshold ini. Nah, kita umpamakan ini dibatalkan 0%, banyak calon-calon yang bermunculan. Tapi kayaknya ya, kalau kita lihat pola politik itu, tentu orang-orang yang memiliki syarat-syarat ini tadi, Bung Alif, yang memiliki kans untuk mampu menuju RI 1 atau wakil presiden atau wakil presiden. Nah, kecuali mungkin pola politiknya berubah ke depannya lebih modern. Nah, bisa saja setiap orang mencalonkan, bisa saja dari siapa yang bisa dipilih oleh masyarakat. Tapi kalau politiknya masih kita seperti ini, kayaknya ketentuan presidential threshold ini masih agak akan sangat sulit untuk digolkan. Itu. Tapi harapan Bung Dedeng sendiri gimana berkaitan dengan presidential threshold ini? Harapan saya kira-kira politik kita lebih modern, Bung Alif, pola pemilih kita lebih terbuka. Sudah itu hal-hal yang selama ini melekat dengan ciri-ciri politik yang misalnya money politik, misalnya hal-hal lain itu bisa ditiadakan. Nah, kalau sudah modern, saya kira bisa itu diterapkan ke depannya. Untuk insya Allah pemilu ke depan menjadi lebih baik. Pola politik di Indonesia. Baik, Loskot sekalian, jangan kemana-mana. Diskusi menjadi semakin panas dan tentu kita akan membahas hal-hal lain berkaitan dengan judicial review, kemudian presidential threshold dengan Bung Dedeng yang luar biasa ini. Say low, say it loud. Loskot sekalian, kita sudah di penghujung acara dari podcast kita kali ini bersama dengan Bung Dedeng. Banyak sekali tadi yang sudah kita diskusikan ya bersama-sama. Tadi berkaitan dengan judicial review, Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri, kemudian Presiden threshold. Kira-kira kesimpulan dari Bung Dedeng seperti apa? Baik, Bung Alif. Saya kira Bung Alif dari 2003 hingga 2023, kalau kita lihat putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi, itu banyak sekali varian putusan, misalnya ada yang ditolak, yang diterima, yang dikabulkan seluruhnya. Nah, yang dikabulkan seluruhnya sangat sedikit. Nah, banyak yang nggak diterima. Nah, lebih banyak yang ditolak. Iya. Kalau kita presentasikan kayaknya 70-30 bahkan hampir 80-20 prosentasenya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di pertimbangan ada dua kunci bagi para pemohon. Yang pertama, pemohon harus mampu membuktikan kedudukan hukumnya sebagai pemohon. Legal standing. Ya. Yang kedua, pemohon harus mampu membuktikan kerugian konstitusional yang dialami pemohon. Secara real. Iya. Sepertinya dua faktor ini yang bisa menentukan bahwa pemohon itu bisa amar putusannya itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan saya kira itu seluruhnya. Nah, karena kita lihat kok pemohon ini banyak yang nggak diterima, sebagian atau apa, nah itu. Yang seluruhnya itu agak sulit kalau kita lihat. Bahkan beberapa putusan saja, Bung Alif. Jadi sedikit sekali. Nah, ini jadi fenomena kok putusannya seperti itu. Nah, itu Bung Alif. Bung Dedeng tadi menekankan ada dua hal. Kerugian konstitusional, legal standing, kedudukan mampu hukum. Membuktikan itu. Nah, bisa Anda elaborasi sedikit berkaitan dengan dua hal ini? Kadang-kadang Bung Alif, pemohon ini kan mereka mengargumentasikan bahwa mereka memiliki legal standing. Nah, ternyata di amar putusan hakim menganggap justru nggak ada legal standing. Sebaliknya. Berarti kalau kita lihat ini di proses pembuktian. Nah, pemohon juga mendalilkan argumentasinya luar biasa sekali. Kerugian secara langsung kerugian konstitusional. Tetapi di amar putusan Majelis Hakim menyatakan tidak ada kerugian konstitusional. Nah, contoh konkretnya gimana tuh kerugian konstitusional, kedudukan hukum? Artinya bahwa pemohon itu langsung yang
mengalami kerugian itu dan mampu membuktikan apa-apa kira-kira yang dirugikan itu. Tidak hanya mengatasnamakan misalnya orang lain atau mengatasnamakan siapa. Misal dalam konteks tadi undang-undang sumber daya air ya? Iya. Itu kan ditolak seluruhnya. Iya. Nah, kedudukan hukumnya apa yang membuat kemudian Hakim MK memutuskan ini memiliki legal standing? Iya, karena di Undang-Undang Dasar itu diatur di pasal 33. Sedangkan sumber daya air dianggap itu misalnya privatisasi atau swasta. Deal in dalam situ ya. Nah, sehingga ini jelas-jelas bertentangan dan itu bisa dibuktikan. Nah, kedepannya juga bagaimana, termasuk juga undang-undang ketenaga listrikan waktu itu ya. Nah, kedepannya demikian juga. Jadi harapan kita mengajukan permohonan itu tidak sia-sia. Jadi ketika pemohon mengajukan permohonan itu bisa diterima. Nah, itu harapan kita kira-kira. Artinya jangan juga terlalu terburu-buru dalam merumuskan desain atau konsep judicial review itu terhadap Hakim MK, supaya dua elemen penting ini bisa terpenuhi dan apa yang diharapkan oleh warga negara tadi bisa diwujudkan oleh Hakim MK. Benar sekali. Jangan sekali-kali kita ada perasaan semangat mau kita uji, tapi buktinya sudah kuat, kita ujikan ke Mahkamah Konstitusi. Tetap harus rasional, objektif juga ya dalam menyusun argumentasi tadi. Baik, Losco sekalian, kita sudah menyelesaikan diskusi, ngobrol berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan saya pikir kita mendapatkan banyak manfaat dari diskusi ini, dan mudah-mudahan Losco sekalian juga yang di rumah yang menyaksikan acara ini juga bisa mendapatkan tambahan informasi, wawasan, sudut pandang, perspektif dari apa yang sudah kita diskusikan selama mungkin 2-30 menit ke depan ya. Iya, Bung Alip, benar sekali. Oke, saya Alip Dian Pratama undur diri dalam acara Sriwijaya Case, Say Low, See It Loud, dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.